Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wila, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali diskusi dan kajian kita dengan berdoa. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sekali lagi, kita meminta mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dan kita juga berdoa mudah-mudahan Zionisme dan orang-orang jahat yang membantu Zionisme diberikan kekalahan dan kehancuran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendiskusikan terkait filantropi ya, terkait kedermawanan. Dan kedermawanan ini sesuatu yang secara alami kita nilai baik. Ajaran kedermawanan ada di semua agama karena memang secara naluri kita akan suka pada orang yang dermawan. Saya akan awali dengan dua premis umum dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama, bahwa agama itu memuat ajaran supaya kita bahagia, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jadi yang ada dalam ajaran agama kita itu adalah pedoman supaya kita bahagia. Nah, bahagianya itu saat kita kaya dan saat kita miskin, saat kita sehat dan saat kita sakit. Karena itu ajaran agama ada konsep-konsep besar seperti syukur ya. Saat kita kaya kita bersyukur, saat kita miskin kita bersabar, saat kita punya keinginan kita tawakal, jadi nggak galau, saat kita apalagi misalnya punya keinginan kita punya ikhtiar dan seterusnya. Nah, sebagian dari kita mungkin ada yang menganggap bahwa ajaran agama itu bisa membuat kita kaya. Nah, ini bagi saya kurang tepat, bagi saya Pak ya. Kalau mau kaya ya belajar bisnis, nanti banyak pakar-pakar bisnis, caranya bekerja dan seterusnya. Agama, ajaran itu membuat kita bahagia saat kaya dan miskin. Nanti ada beberapa lagi orang yang menyatakan kalau kita berbuat ini kita kaya, kalau kita sedekah kita akan melimpah rezekinya, kalau kita membaca surat ini kita akan melimpah rezekinya. Ini bagi saya juga kurang tepat. Karena ibadah itu untuk Allah. Jangan ibadah itu kita jadikan barteran. Tuhan, saya sedekah 1.000, tolong kembalikan 700.000. Enggak begitu. Dalam Al-Quran dinyatakan wala tamnun tastakthir. Jangan memberi untuk minta lebih banyak. Kita memberi saja, karena memang secara naluri kita harus berbuat baik. Kita suka pada kebaikan. Jangan kemudian kita meminta dari pemberian kita sesuatu yang lebih baik kepada Allah maupun pada orang. Nah, kenapa saya sampaikan premis ini di awal? Karena nanti ada orang yang masih mempertanyakan kenapa kita sudah soleh tapi masih miskin. Kenapa saya sudah baca Quran tapi duitnya pas-pasan. Kenapa dia yang jarang ngaji, jarang ibadah tapi kok duitnya banyak gitu. Karena memang masalah uang itu urusan kerja, urusan peluang, urusan rezeki dari Allah. Masalah ibadah itu urusan kita dengan Allah terkait pahala, kebahagiaan. Nah, ini premis besar yang pertama, bahwa ajaran agama itu
bukan membuat kita kaya, tapi membuat kita bahagia saat kaya dan bahagia saat miskin. Dan nanti kita dapati ya ada orang yang duitnya banyak bahagia, pas duitnya nggak ada juga tetap bahagia gitu. Karena agama datang dengan konsep tadi syukur dan sabar misalnya ya. Baik, beribadahlah kita karena Allah, bukan beribadah karena supaya duitnya melimpah. Karena memang ibadah itu ya balasannya pahala dan kebahagiaan. Sementara uang itu terkait dengan kesungguhan kita bekerja, peluang dan seterusnya. Baik, itu yang pertama. Agama kita memuat pedoman untuk berbahagia apapun kondisinya, sehat atau sakit, banyak uang atau sedikit uang, lagi musim panas atau musim dingin, itu kita bisa bahagia. Bukan orang yang beribadah pasti uangnya banyak, salah. Baik, yang kedua, dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah untuk dermawan, dan instrumennya banyak Bapak dan Ibu. Instrumen kedermawanan dalam Islam tuh banyak banget. Saya pernah menghitung sampai belasan. Saya sebut yang populer. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada ghanimah, ada anfal, ada fai, ada kafaroh, ada dam. Dan ini instrumennya mengikat banyak orang. Kalau orang yang pernah melanggar suatu aturan, itu nanti ada yang hukumannya adalah bersedekah. Entah bersedekah dalam bentuk memerdekakan budak kalau masih ada budak, atau bersedekah memberi makan orang miskin, it'amu sittina miskinan. Ada lagi orang yang nggak punya salah, tapi kemudian dimotivasi untuk dermawan dengan dijanjikan banyak pahala. Ini tadi yang saya sebutkan juga. Zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, fai, ghanimah, anfal, dam, kafaroh, fidyah. 12 sudah yang saya hitung barusan. Nanti bisa jadi muncul yang lain yang saya lupa. Itu instrumen yang menggambarkan betapa kita harus dermawan. Ada ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kita semua tahu ibadah-ibadah yang terkait kedermawanan adalah ibadah yang dilakukan oleh orang kaya. Maka dari sini ketika kita membaca perintah zakat, ada pesan yang disampaikan dalam ayat itu, yaitu perintah untuk menjadi kaya. Dan Al-Quran menghendaki kita bekerja mencari rezeki dengan cara yang halal, dan tidak bisa dapat uang yang banyak yang halal kecuali dengan bekerja keras, bekerja ulet, bekerja cerdas. Maka perintah zakat, perintah sedekah dan seterusnya itu sama dengan perintah kita bekerja keras. Supaya kita punya uang bisa berzakat, kita harus bekerja. Maka dari sini salah satu pesan kuat yang ada dalam perintah zakat dan menjadi ajaran kita adalah etos kerja, Bapak Ibu. Etos kerja. Kita disuruh kerja yang rajin, bukan malas-malasan. Dan tidak boleh kemudian di fait accompli. Misalnya atas nama ibadah kita nggak kerja, salah. Karena bekerja itu ibadah juga. Pernah suatu saat, nih hadisnya populer, Bapak dan Ibu juga sering dengar. Ada sahabat Nabi sedang berdoa di waktu duha, yang mungkin jam 8:30 di masjid. Sangat serius, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah turunkan rezeki. Sama Nabi kemudian ditegur, dilempar batu kecil. Ya kalau mau dapat uang, dapat rezeki, ya bekerja, bukan duduk di masjid lalu berharap ada orang datang bawa rezeki buatmu. Kira-kira seperti itu. Ini urutannya, jadi ada perintah zakat, berarti kita harus punya uang, karena nggak mungkin orang zakat kalau miskin. Nah, untuk bisa punya uang kita harus bekerja dengan giat. Maka perintah zakat sama dengan perintah bekerja dengan
giat. Dan orang-orang yang bekerja dengan giat itu dianggap sedang beribadah juga. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga adalah walaupun kita ingin bekerja dengan giat, bekerja dengan kuat, bekerja dengan cerdas, kita ingin punya banyak uang karena kita ingin beribadah dengan uang kita, tetapi realitinya nggak semua orang bisa seperti itu. Ada orang yang pengen banget kerja tapi nggak ada kerjaan. Ada orang yang pengen banget kerja tapi diminta kualifikasinya sarjana dan dia bukan sarjana karena nggak bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Ada juga yang pengen bekerja tapi difabel. Di sekitar kita tuh ada beberapa pesantren tunanetra Bapak dan Ibu. Pesantren khusus tunanetra. Di Ciputat ada, di Pamulang ada, di Lebak Bulus ada. Ini santrinya semua tunanetra. Dan santri tunanetra itu belajarnya nggak membayar SPP, yang ada dikasih uang. Maka pengasuhnya luar biasa luar biasa baik ya. Saya kalau lagi ngobrol dengan orang-orang seperti ini tuh minder. Karena mereka bekerja dengan gigih lalu uangnya untuk santri-santri tunanetra itu. Nah, mereka juga pengen bekerja. Tapi peluang kerjanya sangat tipis untuk orang-orang yang punya difabilitas gitu kira-kira. Nah, dari sini pesan agama yang ketiga muncul. Jadilah dermawan, supaya orang-orang yang tidak punya kesempatan memiliki uang bisa hidup dengan baik. Nah, kedermawanan ini yang menjadi bagian dari agama kita, ajaran yang sangat kuat. Kalau tadi kita dituduh zakat artinya kita disuruh punya uang yang banyak. Kalau kita ingin punya uang yang banyak artinya kita harus bekerja keras. Lalu kita simpulkan perintah zakat adalah perintah untuk bekerja keras. Tapi ada pesan yang selanjutnya. Kenapa kita harus punya uang yang banyak? Supaya kita bisa membantu banyak orang yang tidak memiliki kecukupan rezeki. Jadi urutannya begitu Pak. Perintah zakat supaya kita bekerja keras, karena orang yang zakat orang yang punya duit, dan supaya punya duit orang harus bekerja keras. Nah, tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa membantu orang-orang yang miskin. Bapak dan Ibu sekalian, semua instrumen ekonomi yang tadi saya sebutkan, yang ada belasan tadi itu seluruhnya diperuntukkan untuk orang miskin, semuanya Pak. Semuanya. Saya akan bacakan satu ayat 60 surat At-Taubah. Ini terkait mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ada asnaf samaniyah, ada 4 kelompok manusia yang berhak diberikan zakat. Dan 8-8-nya adalah orang miskin. Jadi pesan kuatnya adalah memang agama kita itu agama yang sangat peduli dengan orang miskin, sangat peduli. Sampai orang-orang disuruh bekerja dengan giat itu tujuannya untuk membantu orang miskin. Luar biasa baiknya agama kita, Pak. Nah, kita akan ulas kelompok-kelompok manusia yang mendapatkan zakat tadi. Yang pertama, innamas shadaqat. Shadaqat ini artinya zakat. Zakat disebut juga sedekah karena sedekah itu artinya benar. Orang yang imannya benar tidak akan berat bayar zakat. Zakat sendiri artinya bersih. Orang yang hatinya bersih pasti mau bayar zakat, pasti. Ciri orang yang hatinya bersih, dia nggak akan berat untuk berzakat. Kira-kira seperti itu. Maka namanya zakat, sedekah dan seterusnya. Zakat-zakat ini diberikan lil fuqara, kepada orang fakir. Yang pertama orang fakir. Orang fakir itu apa? Orang yang miskin banget. Mungkin dia nggak punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi sangat
sedikit uangnya tidak cukup pada kebutuhannya. Yang pertama fuqara, sudah jadi bahasa Indonesia, orang fakir. Yang kedua miskin sama fakir sama-sama nggak punya duit, Pak. Mungkin kalau dihitung kebutuhan sebulan keluarganya, dan biasanya penghitungannya itu tergantung tempat dan tergantung jumlah keluarga, Pak ya. Jadi bisa jadi ada orang yang gajinya 3 juta cukup, ada yang 3 juta tidak cukup karena jumlah keluarganya banyak atau sedikit. Nah, orang yang disebut miskin adalah orang yang misalnya kebutuhan sebulannya itu 3 juta. Ini 3 juta kelihatannya dikit banget untuk Bapak dan Ibu sekalian ya, tapi saya punya pengalaman, Pak. Saya belum lama itu, sekitar hari Kamis yang lalu itu ke bengkel motor. Dan karena bengkelnya rada lama, saya mampir ke warteg sampingnya, Pak. Nah, saya makan nasi pakai sayur pare, telurnya nggak ada, jadi saya pakai gorengan 2. Sudah selesai makan, saya tanya, berapa Mas? 9.000. Ah, 9.000. Saya ulang lagi, saya nasi pakai pare dan pakai gorengan 2. Berapa? 9.000. Masih ada 9.000 ternyata, Pak. Saya tandain tuh warteg, Pak. Makan 9.000 ya. Jadi asumsikan ya, jadi bahwa kebutuhan kita untuk orang Depok Sawangan misalnya 3 juta itu sudah cukup. Lalu ada keluarga yang penghasilannya cuma 1 juta sebulan, maka dia fakir dan miskin. Fakir sama miskin itu sama-sama uangnya nggak cukup gitu. Bedanya apa fakir sama miskin? Kalau miskin itu miskin, kalau fakir miskin banget gitu kira-kira. Tapi agama sangat peduli pada orang miskin, sampai 2 kelompok disebut fakir dan miskin. Nah, ini kita nggak sulit menjelaskan fakir miskin karena sudah jadi bahasa Indonesia. Wal amilina 'alaiha. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Amil zakat, Bapak dan Ibu sekalian. Amil zakat itu siapa? Amil zakat adalah orang yang secara profesional mengurus zakat. Ingat, zakat itu untuk orang miskin, Pak ya. Supaya bisa dikelola dengan baik dari pengumpulan dan distribusi, yang bekerja harus profesional. Kalau ada orang bekerja profesional ngurusin zakat, berarti dia nggak bisa kerja normal. Pagi ngurus zakat, siang ngurus zakat, sore baru pulang. Kalau dia nggak bisa bekerja dengan normal, dia nggak punya duit. Supaya punya duit, dikasih bagian zakat. Ah, saya bisa, Pak, saya pagi sampai jam 4 kerja, nanti jam 5 ngurusin zakat. Kalau jam 5 sore ngurusin zakat, tidak akan maksimal. Orang miskin nggak bisa dibantu. Maka orang amil dapat zakat itu supaya dia bisa bantu orang miskin. Sebab kalau amilnya ngurusin orang miskin, dia nggak bekerja, dia malah jadi orang miskin. Awalnya pengen ngurusin orang miskin, malah nambah 1 orang miskinnya. Ya amilnya itu tadi. Maka amil yang diperbolehkan ngambil zakat itu amil yang profesional, yang memang ngurusin zakat. Catatan buat kita kalau nanti jadi zakat fitrah petugas, lebih baik jangan ngambil bagiannya, karena bukan pekerja profesional. Yang profesional itu dari pagi sampai sore ngurusin, Pak. Lembaga-lembaga LAS itu, lembaga amil zakat atau BAS, badan amil zakat, itu pekerjaannya sangat serius, dari mulai pengumpulan, pengaturan, distribusi dan seterusnya. Itu bekerjanya dari ya seperti kantor, jam 7 atau setengah 8 sampai jam 3 atau jam setengah 4 tiap hari, weekday sampai hari Jumat. Lah kalau mereka nggak dikasih gaji, mereka nggak bisa membantu orang miskin, maka orang miskin tetap tidak terurus. Supaya bisa keurus, mereka harus profesional bekerja. Karena mereka bekerja di lembaga amil zakat, mereka nggak punya uang karena nggak bisa kerja di kantor, nggak bisa kerja di pabrik, nggak bisa jadi bisnis pedagang. Yang awalnya mereka mau bantu orang miskin, malah nambah jumlah orang miskin. Jadi amil mendapatkan zakat supaya bisa bantu orang miskin. Kalau amilnya nggak dapat, yang ada nambah orang miskin lagi. Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini juga penting buat kita untuk ingat, sehingga nanti ketika mengurus zakat itu paradigmanya ya bukan paradigma
setengah-setengah nanggung, ya harus profesional. Dan ketika itu terjadi, kita berhak mendapatkan gaji yang sewajarnya. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Orang yang punya kebutuhan dan bekerja menjadi relawan, maka boleh mengambil gaji sewajarnya. Jadi kalau Bapak nanti jadi direktur di LAS, ya sewajarnya berapa gajinya? Ya UMK lebih dikit. Tapi kan saya direktur Pak. Ya direktur di perusahaan, uangnya banyak. Kalau di LAS harus sewajarnya. Saya dulu kerja di LAS terbesar di Indonesia Pak. Ya kita menyampaikan otokritik ke pimpinan karena struktur gajinya, levelisasinya tinggi Pak. Ada level direktur, manajer, pegawai, level bawah lagi itu apa, level lagi yang kelima nih OB. Sehingga disparitas gajinya itu kelihatan banget. Nah kita punya komitmen memang menjadi relawan. Relawan itu adalah orang yang rela bekerja untuk orang lain dan dapat gaji. Jadi kita bersyukur karena itu dikuatkan untuk tidak meminta gaji tinggi. Kalau mau gaji tinggi ya pindah ke perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah maka 3 kelompok pertama ini masih terkait miskin. Fakir itu miskin. Miskin itu miskin. Amil adalah orang yang mengurus orang miskin dan dia berhak mendapat gaji supaya dia tidak miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, ini kita sering menggunakan kata mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang masuk Islam lalu jadi miskin gara-gara masuk Islam. Bukan orang yang masuk Islam, Pak, salah. Orang yang masuk Islam kalau dia kaya, dia bukan mu'allaf. Sayyidina Umar masuk Islam, apakah dapat zakat? Nggak boleh, karena dia berkecukupan. Sayyidina Utsman bin Affan masuk Islam, apakah dapat zakat? Tidak. Kalau nanti ada artis masuk Islam, jangan dikasih zakat, Pak. Tapi orang yang masuk Islam lalu menjadi miskin gara-gara Islam, itu yang dapat zakat. Misalnya ada artis siapa misalnya ya, Taylor Swift masuk Islam, lalu kita kasih zakat fitrah? Nggak usah. Buat apa? Dia sudah cukup. Atau Barack Obama misalnya masuk Islam, lalu kita kasih zakat? Nggak usah. Karena fungsi zakat kan supaya orang bisa hidup dengan normal. Lah dia sudah normal, duitnya banyak. Buat apa dikasih zakat? Nah, maka term mu'allaf itu bukan orang yang masuk Islam, orang yang menjadi miskin gara-gara masuk Islam. Nanti ada beberapa yang saya kenal juga, dia masuk Islam itu sampai dia nggak mau bilang ke orang-orang, karena kalau dibilang ke orang-orang ya dia diusir dari keluarga. Saya pernah sholat asar di Ciputat Pak, di masjid di Ciputat. Habis sholat ada orang celingukan. Saya tanya, maaf Pak, Bapak kayak bingung ada apa? Terus dia duduk, anu Pak, saya mau masuk Islam tapi saya bingung. Oh gampang, ayo masuk ke dalam. Masuk ke dalam, terus saya panggil imam masjidnya, saya kenal orangnya. Ini orang mau masuk Islam, ente yang kasih syahadat, lumayan rezeki ente bagus. Baca syahadat selesai, dah Bapak Muslim, sama seperti kita. Bedanya Bapak nggak punya dosa, kami dosanya banyak. Lebih mulia Bapak daripada kami. Terus saya bilang kalau Bapak mau kita bisa terbitkan sertifikat, karena untuk mengurus keduk capil harus ada sertifikatnya Pak. Dia bilang jangan Pak, kalau keluarga saya tahu diusir saya. Saya kemari itu karena saya takut ketahuan orang. Jadi rumahnya Jakarta mana gitu, ke Ciputat tuh cari masjid supaya nggak ketahuan sama keluarganya. Kalau dia ketahuan keluarganya udah habis, diusir jadi miskin. Nah yang kayak gini nih yang dapat zakat. Kalau orang kaya masuk Islam nggak usah. Orang sudah kaya, fungsi zakat itu untuk membantu orang miskin kok, apapun namanya kok. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau dari Barack Obama masuk Islam misalnya, ya nggak usah dikasih zakat Pak, kan dia mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang menjadi miskin gara-gara masuk Islam. Kalau nggak jadi miskin jangan. Di Indonesia orang masuk Islam malah kaya Pak. Mantan pendeta masuk Islam malah jadi pendakwah ya. Lebih tenar daripada yang lulusan pesantren. Yang lulusan pesantren duduk sampai pegel gitu, dapatnya
nasi besek, dia dulu podcast sekali dapat uang banyak. Kalau gitu jangan dikasih zakat, orang dia bukan orang miskin. Tapi kan mu'allaf adalah orang yang menjadi miskin gara-gara masuk Islam. Maka orang-orang seperti Sayyidina Umar nggak bisa disebut mu'allaf, Sayyidina Utsman nggak bisa disebut mu'allaf. Kan dia masuk Islam. Iya. Orang yang bersyahadat itu muslim, nggak pakai titel mantan Kristen, enggak, mantan Buddha, enggak, muslim. Cuma ada yang muslimnya dari kecil, ada yang muslimnya baru. Saya cerita lagi Pak, kantor saya dulu di Buncit Pak. Buncit, itu saya di lantai 4. Satu saat saya ditelepon sama lobi, Pak Ustadz bisa turun nggak? Ada yang perlu nih. Siap, saya nggak ngapa-ngapain Mbak, daripada tidur mendingan turun. Saya turun ke bawah. Ternyata ada perempuan. Ya, ada yang bisa dibantu? Apa saya kenal Mbak? Gitu. Pak, saya pengen masuk Islam tapi bingung. Saya bilang, Jakarta itu masjid banyak banget loh Mbak. Mbak masih bingung cara masuk Islam? Iya, saya masih bingung. Saya bilang, oh iya, ternyata mungkin orang-orang yang nggak biasa sama masuk masjid juga bingung cara masuk masjid Pak. Sama kayak saya masuk gereja juga bingung, ini apa copot sendal, apa wudhu dulu masuk gereja. Namanya juga nggak pernah masuk gereja ya Pak. Akhirnya saya tulis syahadat pakai Latin. Ayo Mbak baca, ikuti setelah saya. Asyhadu. Sudah selesai, Mbak muslim, saya muslim. Sama saya seperti yang tadi. Bedanya kalau Mbak nggak punya dosa, saya dosanya banyak. Nanti kalau Mbak mau belajar sholat ya siap, nanti banyak yang bisa dimintai untuk mengajar. Kalau enggak juga nggak masalah. Oh saya nggak harus sholat, Mbak wajib sholat, tapi nggak usah dipaksa. Karena Mbak ini baru masuk Islam. Ada orang yang dari kecil muslim, bapaknya muslim, kakeknya muslim, nggak sholat juga banyak Pak ya. Kalau Bapak Jumatan itu loh, Jumatan khotib udah naik, jalanan masih ada aja yang lewat Pak ya, angkot-angkot Pak. Itu kalau dicek KTP-nya namanya Abdul tuh Pak. Bapaknya Muhammad, kakaknya Ahmad, itu lagi Jumatan orang nggak, tetap aja nggak Jumatan. Maka mu'allaf adalah orang yang menjadi miskin gara-gara masuk Islam. Dia berhak zakat karena miskinnya, bukan karena masuk Islamnya. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab itu perbudakan, Bapak dan Ibu sekalian. Perbudakan itu dari dulu ada. Sebelum Nabi Muhammad berdakwah ada, sampai beliau sudah berdakwah selesai, beliau wafat ada. Dan salah satu ajaran Nabi Muhammad adalah menghilangkan perbudakan. Karena itu ada maksiat dan dosa yang hukumannya adalah memerdekakan budak. Ada Pak, memerdekakan budak. Fakku rokobatin mu'minah, itsku rokobatin, dan seterusnya. Bagi orang yang melakukan kesalahan ini, hukumannya memerdekakan budak, supaya budak berkurang. Nanti ada lagi orang baik-baik seperti kita yang nggak punya kesalahan besar, jadi nggak mungkin dihukum dengan memerdekakan budak. Tapi ya, Nabi Muhammad kasih motivasi, kalau kamu memerdekakan budak pahalanya sekian. Maka dengan sendirinya perbudakan berkurang. Dan kalau saya boleh bilang Pak ya, saya nonton film-film dari Hollywood tentang perbudakan, slavery itu sampai tahun 1900 juga itu di Amerika masih ada budak Pak ya. Jadi perbudakan itu tidak terkait dengan agama, budak ini terkait dengan keserakahan kita. Dia datang ke Afrika, diambil orang, dijual belikan, kira-kira seperti itu. Nah Islam pengen perbudakan hilang, karena itu ada hukuman atas beberapa kesalahan yang bentuknya memerdekakan budak, dan ada pahala yang besar untuk memerdekakan budak. Nah salah satu komponen untuk menghilangkan budak adalah mukatabah. Dalam Al-Quran, fakatibuhum in alimtum fihim khairu. Mukatabah itu begini, budak itu kalau dia bekerja, semua hasilnya milik majikan, semuanya, semua hasil pekerjaan milik majikan, tapi dia dikasih makan, kasih tempat tinggal. Nah
nanti majikannya pengen memerdekakan budak, tapi dia berpikir, wah kalau saya merdekakan saya rugi dong, ini kan aset. Nah boleh pakai akad mukatabah. Mukatabah itu budaknya bisa merdeka kalau mampu menebus 1 miliar misalnya begitu. Jadi majikannya bilang, kamu boleh merdeka, nggak jadi budak lagi kalau bisa nebus 1 miliar. Maka setelah ada akad mukatabah, tiap kali dia bekerja uangnya buat dia, bukan buat majikannya. Nanti digunakan untuk menebus. Dia motivasi bekerja lebih tinggi Pak, karena awalnya bekerja itu semuanya buat majikan, sekarang bekerja untuk menebus kemerdekaan dia. Nah orang yang seperti ini diperbolehkan meminta harta zakat sebesar biaya mukatabahnya atau sebesar biaya kemerdekaannya, karena saat itu dia miskin. Jangankan punya duit, dirinya saja dia nggak punya, karena dirinya dimiliki oleh majikannya. Maka dia berhak meminta uang. Datang ke lembaga zakat, saya masih mukatabah, masih kurang 700 juta, boleh nggak saya minta zakat? Bisa. Dia jadi mustahik sebesar 700 juta sehingga dia merdeka. Kalau sudah merdeka, dia bisa bekerja menghidupi diri sendiri, tidak perlu meminta zakat. Lagi-lagi, zakat diperuntukkan untuk orang miskin dalam berbagai bentuk. Ada yang miskin karena emang gak punya duit, ada yang miskin gara-gara dia konversi agama menjadi masuk Islam, ada yang miskin gara-gara dia adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara menebus. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghorimin. Nah, ghorim ini juga orang sering salah paham Pak. Ghorim itu apa? Ghorim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan orang miskin. Maka ghorim itu boleh orang kaya Pak, boleh. Dan dia berhutang bukan buat dirinya tapi buat orang miskin. Dia berhak memperoleh zakat sebesar hutang orang miskin tersebut. Saya kasih contoh. Ada seorang kiai, dia mau bikin pesantren khusus orang miskin, pesantren orang miskin. Biayanya adalah 1 miliar. Dia punya uang 300 juta. Karena uangnya kurang, dia meminjam, entah minjam ke orang, minjam ke bank sebesar 700 juta. Dan ketika nanti bangunannya sudah selesai, itu diperuntukkan untuk santri-santri miskin. Maka orang ini walaupun dia kaya, dia berhak meminta zakat sebesar 700 juta untuk melunasi hutangnya. Jadi ghorim itu bukan sekedar utang Pak. Kalau Bapak tinggal di perumahan ini masih kredit, masih utang, Bapak nggak boleh ngambil zakat, karena bukan kategori ghorim. Salah Pak. Sekarang siapa sih orang yang nggak punya utang? Ya sebagian dari kita iya, sebagian juga punya utang. Beli mobil pakai kredit, beli motor pakai kredit, beli rumah pakai kredit, bikin jalan tol aja pakai kredit Pak, minjem ke bank gitu. Misalnya Bapak mau gantiin Baba Alun, mau bikin jalan tol, itu ke bank utang. Lah kalau orang kayak gini ngambil zakat, orang miskinnya kehabisan duit Pak. Orang miskin mah cukup 100.000, tadi makannya juga cukup 9.000 sekali makan. Tiba-tiba dimintain zakat buat orang yang berhutang. Salah. Kalau hutangnya untuk pribadi nggak boleh, tapi kan dia gara-gara punya hutang jadi miskin, boleh, karena namanya miskin. Orang miskin semua bentuk boleh, apalagi miskin berhutang. Ini kalau hutangnya bukan untuk orang miskin nggak boleh. Saya kasih contoh lagi. Misalnya Bapak lihat di kampung ada sekolah mau rubuh, ya udah bangunannya udah rusak. Lalu Bapak lihat, coba dihitung deh Mas, ini berapa kira-kira perbaikannya. Wah ini 90 juta Pak, beres. Kebetulan uang yang Bapak pegang adalah 30 juta, kurangnya 60 juta. Lalu Bapak cari pinjaman. Setelah pinjamannya dapat, dibangun selesai, dipakai lagi buat orang-orang. Ini konteksnya sekolah di kampung ya Pak, bukan sekolah di Jakarta. Kalau saya Jakarta, sekolah Depok kan keren-keren Pak ya, tingkat-tingkat, bangunannya bagus. Ini sekolah-sekolah yang kampung. Saya tuh dulu punya sekolah Pak untuk orang miskin. Itu yang mendaftar itu pernah sampai 998, 1000 kurang 2 Pak. Itu untuk orang miskin betul. Itu ketika kita nyari, ini untuk SMP SMA ya, ketika kita nyari siswa baru, itu kita datangi sekolah-sekolah. Dan di sini dekat kita Pak, ada sekolah yang lokalnya cuma 4 Pak. Lokalnya cuma 4. Jadi kalau anak SD ini sekolah dari jam 7 sampai jam 10,
itu yang masuk ke kelas itu kelas 1 sampai kelas 3. Yang kelas 4 sampai 6 main aja di depan. Nanti pas sudah selesai jam 10 yang ini masuk, yang ini keluar. Jadi keluar cuma 3 jam doang. Karena lokalnya 4, yang satu buat naruh barang-barang sekolahnya, 3 lokal dipakai. Dekat di sini, Pak. Tapi itu tahun 2009, mungkin sekarang udah diperbaiki ya. Artinya yang kayak gini nih bisa. Jadi ghorim bukan orang yang berhutang. Ghorim adalah orang yang berhutang untuk orang miskin. Dan dia berhak meminta zakat sebesar hutang orang miskin tersebut. Makanya ghorim orang kaya boleh. Misalnya apalagi? Ya ada lagi misalnya orang yang pengen bikin sumur. Pengen bikin sumur di kampungnya yang kekeringan. Pas dihitung-hitung karena memang sumber airnya jauh sekitar 20 meter, butuh 10 juta. Uangnya ada 8 juta. Dia ngutang 2 juta. Sumurnya untuk masyarakat. Maka dia utang 2 juta, dia berhak meminta zakat sebesar 2 juta itu. Karena utangnya bukan buat dia, tapi buat orang miskin. Lah ngapain orang kaya ngutang atas sama orang miskin? Orang miskin nggak bisa ngutang, Bapak dan Ibu sekalian. Orang miskin itu bisanya ngutang ke rentenir. Utangnya 1 juta, bayar 1.500.000. Yang bisa ngutang ke bank siapa? Orang kaya, karena harus punya jaminan atau agunan. Orang miskin tinggal di kontrakan, belum bayar kontrakan lalu datang ke bank. Masa dia mau gadein kontrakannya, orang dia kontrakan milik orang lain. Orang kaya yang bisa akses dana ke bank. Karena itu orang kaya bisa pinjam uang ke bank untuk orang miskin, bukan untuk dirinya. Maka kalau nanti ada orang tinggal di komplek ini masih belum lunas rumahnya, ya jangan minta zakat. Jangan. Karena ketika kita atau bapak dan ibu ngajuin KPR, bank sudah mengukur ini pasti bisa bayar. Jadi sebenarnya kita kategori mampu, cuma duitnya belum kumpul. Nah kalau seperti ini, lagi-lagi zakat itu diperuntukkan untuk orang miskin, apapun bentuknya. Wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, ini juga orang menurut saya sering salah paham. Sabilillah itu apa? Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah tapi nggak punya gaji. Ini milisi-milisi. Kalau dulu tentara Nabi itu nggak ada yang tentara profesional kayak TNI kita. TNI kita kan dapat gaji per bulan. Perang nggak perang dapat gaji. Tapi kalau zaman dulu orang perang tuh milisi. Sekarang pun mungkin ada. Gambarannya begini, ini ada musuh menyerang, lalu dia berangkat perang. Kalau dia berangkat perang, dia nggak bisa ke sawah, dia nggak bisa ke pasar, dia nggak bisa dagang, nggak bisa kerja. Kalau nggak kerja, keluarganya nggak punya uang. Maka selama dia berperang, keluarganya boleh minta zakat sebesar kebutuhan sehari-harinya. Kalau sekarang TNI sudah dapat gaji, Pak. Saya belum lama main ke rumahnya mantan Panglima TNI, Pak. Rumahnya itu ada pendopoknya, ada mini soccernya, mini lapangan bola. Saya ditraktir bakso di rumahnya itu. Masya Allah. Karyawannya saya tanya ada 40, kan karyawan pembantunya ada 40. Jadi kalau Panglima ini datang ke rumah hari Jumat, itu Jumatan mereka. Karena punya musola masjid sendiri di dalam rumah. Nah kalau begini dikasih zakat, kita datang bawa zakat fitrah gitu, beras 10 kilo datang ke Panglima ini, nggak usah diketawain sama Panglimanya. Terus gimana? Ya orang yang harus berperang sehingga tidak bisa bekerja. Karena nggak bisa bekerja, keluarganya nggak punya uang, maka selama dia berperang itu dia boleh ambil zakat sebesar kebutuhannya. Bukankah orang yang mencari ilmu juga sabilillah? Iya, sabilillah, tapi bukan nama zakat, Pak. Sabilillah dalam artian pahala. Maka salah kalau Bapak ngasih zakat ke guru. Saya ini kan guru, Pak. Guru saya. Sampai sekarang masih ngajar di sekolah, ngajar di pesantren. Dan saya nggak mau nerima zakat. Nah, kurban juga saya nggak mau. Saya bukan mustahik gitu kira-kira. Nggak mau saya nerima zakat. Saya uang masih ada, masih bisa makan untuk hari ini. Mentok-mentok ke warteg yang 9.000 tadi juga masih bisa, tinggal bungkus, Pak. Itu beneran saya tandain tuh, Pak, 9.000 itu warteg ini. Dekat sini kok, kalau Bapak mau ntar bisa japri saya, Pak.
Jadi sabilillah, guru disebut sabilillah itu konteksnya bukan zakat, tapi konteksnya adalah perbuatan yang mulia sehingga dihitung dia sedang menuju Allah. Sabilillah, nanti ketemu Allah, di ujung perjalanannya akan ketemu Allah. Maka nggak boleh ngasih zakat ke guru, nggak boleh, kecuali kalau gurunya miskin. Lah kalau miskin, mau guru, mau petani, mau karyawan, mau buruh, kalau miskin boleh, kan ada namanya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Tapi kalau guru kaya nggak boleh, apalagi guru sekarang ada sertifikasi gurunya, dosen ada sertifikasi dosen, ada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerjanya untuk guru-guru dan dosen di Jakarta sangat besar. Masa dikasih zakat, Pak? Lah orang miskinnya kemana? Kira-kira seperti itu. Tapi kan Nabi bilang sabilillah bukan dalam konteks zakat. Ini sabilillah dalam konteks lain. Sabilillah adalah orang yang berperang, tidak dapat gaji karena berperang, dia nggak bisa bekerja, maka keluarganya berhak meminta zakat sebesar kehidupan sehari-harinya. Jangan dilebar-lebarin, Pak. Saya guru, keluarga guru. Di rumah saya ada yayasan mungkin tertua se-Bekasi, Pak. Tahun 50 yayasan sudah ada sekolah. Karena kakek saya setelah perang dia bisa nulis Latin. Jadi teman-temannya itu masih bisa nulis pakai Arab Jawa, Arab Melayu, dia sudah bisa nulis Latin. Maka dia bikin sekolah. Lalu ada orang datang ke rumah saya ngasih zakat. Jangan, Pak. Jangan, saya masih bisa makan dengan baik, masih bisa punya uang, jangan. Sama nanti kalau Bapak dan Ibu jadi guru, kalau bukan miskin jangan nerima zakat. Sabilillah itu bukan dipahami sebagai guru, tapi orang miskin apapun bentuknya. Termasuk guru kalau miskin boleh. Kenapa? Karena miskinnya bukan gurunya. Yang terakhir, wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil. Ini gambarannya begini, ada orang jalan-jalan ke Bali, bawa uang, bawa koper, sampai di sana kecopetan, kopernya hilang, uangnya hilang. Padahal dia orang kaya di Jakarta, cuma saat itu menjadi miskin karena semua dompetnya diambil orang, barang-barangnya diambil orang. Dia berhak meminta zakat sebesar biaya kepulangannya ke Jakarta, Pak. Kalau sudah sampai Jakarta, udah nggak miskin lagi, kan udah sampai rumah. Jadi ada orang miskin temporer kayak gitu. Orang miskin temporer itu kayak gitu. Ini Bapak lagi jalan, atau jangan Bapak, ada orang jalan-jalan ke Singapura, duitnya banyak. Sampai di Singapura kemudian kecopetan, dia berhak minta zakat untuk biaya kepulangannya. Kalau sudah sampai rumah, nggak boleh lagi minta zakat karena dia sudah kaya. Jadi sabilillah bukan orang yang jalan-jalan, Pak. Orang yang menjadi miskin saat jalan-jalan. Dia berhak menerima zakat sebesar biaya kepulangannya. Kalau sudah sampai rumah, sudah kaya lagi, nggak boleh minta zakat. Nah, baik kepada ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Semuanya miskin, semuanya miskin. Cuma beda-beda kondisi aja. Ada yang miskin gara-gara masuk Islam, ada yang miskin gara-gara ngurusin orang miskin, ada yang miskin karena dia harus berperang dan dia bukan orang yang dapat gaji bulanan dari berperangnya itu. Ada yang miskin gara-gara uangnya kecopetan. Kalau kecopetan gak usah jauh-jauh, Pak. Bapak jalan ke mana itu, misalnya ke Blok M, Pak ya. Nah, ke Blok M. Kecopetan, habis semua duitnya di dompet. Bapak boleh minta zakat, tapi karena Blok M kemari itu cukup 50.000, naik Gojek minta zakatnya 50.000. Tapi itu dulu, Pak. Kalau sekarang mungkin lebih gampang ya. Lebih gampang untuk akses uangnya. Kalau terjadi apapun itu boleh. Itu namanya miskin temporer. Miskin yang sebentar aja udah hilang miskinnya, bukan miskin yang absolut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah orang-orang yang menerima zakat. Nah, saya ingin sampaikan yang selanjutnya adalah terkait
hal-hal yang terkait zakat, urusan zakat itu yang pertama itu terkait pengumpulannya, pengumpulan zakat. Kalau dulu kami di LAS itu sering memiliki target tahun ini berapa yang bisa dikumpulkan dari zakat, dari infak berapa, dari wakaf berapa. Nampaknya kalau pengumpulan untuk konteks orang Indonesia apalagi di perkotaan tidak sulit Pak, tidak sulit. Karena kita harus mengakui orang Indonesia itu sangat dermawan Pak. Indonesia itu DNA-nya menurut saya, pertama orang Indonesia itu suka ngobrol. Kita tuh nggak tahu kenapa seneng banget ngobrol. Ngobrol itu dari mulai ngebahas yang serius sampai ngebahas orang lewat aja kita bahas Pak. Main bola juga kita bahas gitu. Sore-sore nongkrong, makanya kafe banyak Pak. Kafe itu kan minum kopi kan segelas. Logikanya minum kopi segelas mungkin 5 menit habis. Tapi duduk bisa 2 jam loh Pak. Karena suka ngobrol. Makanya orang Indonesia ada pandemi disuruh di rumah aja nggak bisa, nggak enak, harus ngobrol. Itu yang pertama DNA kita. DNA yang kedua adalah kita humoris. Orang Indonesia itu humor, makanya acara-acara yang lucu tuh banyak penggemarnya. Modelnya banyak Pak. Nonton wayang aja harus lucu, nonton teater harus lucu. Itu ludruk Pak, ketoprak itu lucu itu. Kalau nggak lucu nggak. Sampai talk show saja harus lucu orangnya Pak. Kalau mau populer ya harus talk show yang lucu. Kalau ada talk show yang serius harus ada co-hostnya yang lucu. Kalau semuanya serius ya penontonnya segmented sedikit, tapi yang banyak yang lucu-lucu. Saking sukanya kita berhumor Pak. Cerita Baratayuda, perang antara Pandawa sama Kurawa itu terjadinya di India Pak. Antara Pandawa dan Kurawa, perang di Kurusetra. Perang aja di sana, sampai di Indonesia ada Semar, Petruk, Bagong, Gareng. Ada punakawannya Pak. Orang India nggak tahu Semar, kita harus tahu Semar itu Pak. Semar itu aki-aki, nggak pakai kaos, pakai sarung doang. Perutnya buncit. Petruk itu hidungnya mancung, tukang bohong. Bagong itu bantet, Gareng bopeng. Itu kira-kira aja. Harus ada yang lucu Pak. Nggak enak perang kalau nggak ada yang lucu, tuh harus ada lucunya. Ngapain tuh aki-aki di tengah perang para dewa itu. Nah, jadi DNA kita adalah DNA yang tadi ya, suka ngumpul, kemudian humoris, dan DNA kita dermawan. Kita nomor 1 Pak. Dari 5 komponen penilaian, 3 kita nomor 1 sedunia. Orang Indonesia itu dermawan banget. Dermawan banget. Kita emang harus berbangga itu. Aceh ketika terjadi tsunami, tsunami-nya hari ini, besok bantuan sudah nyampe di Aceh Pak. Amerika terjadi badai South Carolina, badai Katrina ya, South Carolina itu kalau nggak salah tempatnya. Itu 1 bulan pemerintah baru ngasih bantuan Pak. Negara Amerika 1 bulan baru ngasih bantuan. Itu ada yang nulis, salah satu mahasiswa di Amerika saat terjadi itu nulis di Kompas. Saya baca. Kita yang dermawan Pak. Kejadiannya di mana juga kita bantu. Bahkan salah satu trik untuk menipu ya, menipu orang Indonesia itu gampang kalau masalah kedermawanan. Saya punya teman itu seneng banget ngirim bantuan Pak, tapi ketipu mulu. Ya 2 kali 3 kali cerita ke saya. Ngirim bantuan nggak tahu nyampe atau enggak, tapi udah dikirim aja. Karena orang baik itu gampang ditipu. Bapak nipu orang jahat nggak bisa Pak, karena dia jahat. Otaknya sama juga. Tapi orang baik gampang ditipu, orang soleh itu gampang ditipu. Nah, penipuan yang paling gampang kedermawanan. Orang Indonesia sangat dermawan. Maka DNA kita tuh sangat dermawan. Masalah dalam zakat itu bukan dalam masalah pengumpulan, karena orang kita tuh punya duit dikit juga pengennya ngasih. Masalah di kita itu adalah masalah penyaluran yang tepat sasaran. Penyaluran tepat sasaran ini masih masalah. Karena nanti pas panitia zakat fitrah, panitia dapat zakat. Ya kalau saya nggak mau. Nanti saya tiap Ramadan selesai Pak, Idul Fitri itu dapat bingkisan dari masjid. Bingkisan sarung, bingkisan apa. Itu saya nggak, sebisa mungkin saya tolak, sebisa mungkin. Kalaupun udah nyampe depan rumah, saya kasih ke orang. Saya bukan mustahik. Bukan berarti duitnya banyak banget ya, saya ngerasa kaya, ngerasa cukup.
tapi saya bukan mustahik. Bagi kita mungkin beras 5 kilo itu ya nggak berat untuk beli, tapi ada orang yang beras 5 kilo itu ya harus bekerja sehari untuk makan hari itu juga. Nah ini yang harus diprioritaskan. Nanti dalam pengumpulan zakat kita nggak masalah. Dana zakat kita itu merata, orang kaya, orang setengah kaya pada zakat, orang sederhana juga zakat. Tapi masalah penyalurannya yang perlu tepat sasaran. Tepat sasaran ini yang ya itu tadi. Dalam waktu dekat kita akan berkurban. Ini juga penting untuk diukur nih. Dagingnya nyampe enggak nih ke mustahik. Jadi daging zakat, daging kurban itu peruntukannya dua, Pak. Pertama untuk orang yang kurban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Fakulu minha wa atimul qani awal mu'tar. Makanlah kamu yang berkurban dan orang-orang miskin. Tapi kadang-kadang yang non miskin juga dapat, jagalnya dapat, gitu ya. Saya nggak tahu jagalnya dapat. Saya barusan ngomong sama Ustadz, ada jagal yang biayanya sekali motong 1 juta, Pak. Masa sih cuma gesek doang? Iya, geseknya nggak gampang, gesek sapi sih, Pak. Tapi kan 1 juta mahal gitu ya. Maka biasanya pembiayaannya ditambahkan untuk kurban itu, untuk biaya motongnya juga ya. Terus ada lagi nanti untuk mohon maaf panitia. Alhamdulillah di tempat kita ini orang dermawannya banyak, korbannya banyak. Tapi mungkin perlu kesadaran kalau kita bukan berkorban tidak perlu dapat dagingnya. Untuk orang miskin saja. Nah, salah satu yang saya lakukan, Pak, ini saya berbagi dan mudah-mudahan diikuti adalah pemerataan. Kalau orang kayak kita tinggal di tempat seperti ini muzaki dan mudhohinya banyak. Orang yang zakat dan orang yang berkurban banyak. Orang miskinnya juga ada. Dan kadang-kadang itu ketika hari raya kurban, ya dagingnya bisa menumpuk karena dari masjid ini dapat, dari masjid itu dapat, masjid yang lain juga dapat. Yang perlu dipikirkan adalah tempat-tempat yang jauh dari sentra uang seperti kita ini. Alhamdulillah selama ini saya kalau korban, kalau zakat itu jauh-jauh, Pak. Cari tempat-tempat yang yang menurut kita itu jumlah hewan kurbannya sedikit. Kadang-kadang beruntung biayanya murah, karena di daerah kambing lebih murah, Pak ya. Saya pernah tuh 1,7. Lah, murah amat 1,7. Lah kambingnya beli dari sana, dipotong di sana. Nah kita kan jadi mahal kambingnya dari Garut, Pak. Dibawa kemari, ditaruh di kandang, ada yang jagain. Nah itu kan biayanya dihitung semua, jadinya tinggi. Jadi pernah murah banget, tapi pernah mahal banget, Pak. Bisa setara 2 kambing, karena di daerah itu nggak ada orang yang kurban. Kapan terakhir kurban? Selama saya di sini nggak ada kurban. Ya udah saya korban 1. Ya korban 1 yang makan cuma beberapa keluarga, ya nggak apa-apa. Yang penting ada yang ngawalin gitu. Harganya mahal karena di daerah tertentu itu kurban menjadi jarang. Nah mungkin perlu dipikirkan bersama bagaimana pemerataan itu terjadi. Nanti ada istilah nakluz zakah, Pak. Nakluz zakah itu memindahkan zakat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam fikih kebanyakan bilang tidak boleh. Zakat orang Jakarta untuk orang Jakarta, orang miskin Jakarta, kira-kira gitu. Karena ada hadisnya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang miskin mereka. Jadi mereka itu orang yang sama. Jadi orang kayanya Jakarta, zakatnya untuk orang miskin Jakarta. Itu pendapat yang populer dalam fikih. Tapi pendapat yang lain bilang himnya itu kaum muslimin. Jadi dimanapun kaum muslimin, kalau miskin berhak dapat zakat. Misalnya di daerah mana gitu, daerah NTT misalnya. Orang Jakarta boleh zakat ke sana? Boleh. Itu nakluz zakah? Enggak, karena sama-sama masih orang Islam. Nah itu salah satu yang mungkin perlu dipikirkan, bagaimana kita membawa kesejahteraan itu lebih merata. Saya sudah pernah ini, Pak, pernah presentasi di depan pengurus masjid di daerah Tangsel. Dikumpulkan para DKM-DKM-nya, lalu saya presentasi, saya buka namanya Sister Masjid. Ada Sister City, Pak. Kota itu dianggap
bersaudara, misalnya Jakarta dengan Shanghai, itu sister city. Ada sister masjid. Masjid besar di Jakarta punya masjid kecil di daerah yang diurus gitu kira-kira. Nah, salah satunya adalah zakat-zakat yang dikumpulkan masjid di Jakarta diberikan ke daerah melalui masjid tersebut. Karena insya Allah kalau di Jakarta ada peluang duit, Pak. Sekedar ngumpulin botol-botol minuman bekas juga ada jadi duit. Tapi daerah nggak ada botolnya, nggak ada minumannya, Pak. Kira-kira begitu. Kesempatan saya duduk di depan Bapak dan Ibu, orang-orang yang secara ekonomi diberikan kecukupan oleh Allah, maka saya punya kesempatan menyampaikan ini, bahwa kesejahteraan kemakmuran itu lebih merata. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dinyatakan kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Harta itu harus merata, jangan muter-muter. Saya punya cerita unik, Pak. Ini keluarga guru semua. Ada bapak-bapak jadi guru, anaknya itu yang jadi guru banyak. Yang jadi guru itu mungkin ada 3 atau 4, tapi ada satu lagi nggak jadi guru, cuma jadi kepsek. Jadi kepsek di TK. Itu tiap kali mau zakat, A ngasih ke adeknya, karena adeknya guru, Pak. Adeknya zakat, ngasih ke adeknya lagi, karena dia guru juga. Ini muter-muter aja itu duit itu. Saya geleng-geleng gitu. Pas saya tahu begitu, kok bisa begitu, kan adik saya guru, Pak, jadi dia sabilillah. Nah terus adiknya zakat ke siapa? Ke adik saya lagi, yang satunya lagi, dia guru juga soalnya. Nah terus adiknya ini dia zakat ke bapak saya kayak kepala sekolah guru juga. Ini bapak saya ke anak ini kakak saya yang satu, karena dia kepsek di TPA, muter-muter duit itu, Pak. Muter-muter duit aja. Nah harusnya tidak seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu ayat yang menyenangkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang dianggap beruntung salah satunya adalah dia diselamatkan dari perasaan, dari sifat kikir, pelit. Orang itu kalau dermawan pasti disayang Allah. Sebagai penutup begini, Pak. Pernah suatu ketika sahabat-sahabat Nabi yang miskin di kota Mekah lagi pada duduk ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Abu Sufyan lewat. Abu Sufyan itu pemimpin Arab, masih kafir, masih menjadi pemimpin yang membenci Nabi Muhammad, walaupun anaknya nikah sama Nabi. Abu Sufyan punya anak namanya Ummu Habibah, Pak. Itu dinikah sama Nabi, dan ketika dinikah sama Nabi dia menjadi miskin istrinya ini karena nggak diurus sama keluarganya. Akhirnya istrinya 2 kali pergi ke Habasyah untuk hijrah. Ummu Habibah itu pergi ke Ethiopia untuk hijrah, Pak. Jauh banget. Karena di Mekah nggak dilindungi sama keluarganya nggak ngelindungi, bapaknya masih kafir. Nah ketika orang-orang miskin ini nongkrong ngobrol-ngobrol itu, Abu Sufyan lewat. Mereka langsung, tuh lihat tuh Abu Sufyan tuh, jahat banget sama Nabi kita. Lah nyambung yang lain, iya tuh begini. Abu Bakar dengar bahwa orang-orang ini menggibah, menggunjing Abu Sufyan, masih kafir saat itu Abu Sufyan ya. Abu Bakar kemudian negur, Mas jangan digituin, mungkin dia jahat tapi dia tetap pemimpin kaumnya. Kalau pemimpin kaumnya kamu jelek-jelekin, kaumnya akan sakit, kaumnya akan tersinggung, kaumnya akan sedih dan marah. Abu Bakar orangnya baik, Pak, kalau ngomong juga santun ya. Nah cerita ini sampai ke Nabi. Nabi kemudian tegur Abu Bakar, Abu Bakar, Anda harus ingat bahwa mereka adalah kaum yang kalau mereka marah Allah pasti marah, kalau mereka ridho Allah pasti ridho. Abu Bakar takut, wah nanti jangan-jangan saya negur orang-orang tadi, mereka marah, nanti Allah marah. Langsung didatangi lagi orang-orang itu, minta maaf. Kata mereka, ya nggak mungkin kami maaf Pak Abu Bakar, Anda kan orangnya baik, orangnya santun, ngomongnya juga pelan gitu. Tapi Abu Bakar tetap merasa takut kalau mereka marah, Allah jadi marah. Dari sini kita tahu, Pak, kalau mau disayang Tuhan, salah satu caranya itu adalah 2, Pak. Ini salah satunya. Yang pertama, jadilah orang miskin, pasti disayang Allah, pasti. Orang miskin itu disayang Allah. Banyak sekali
hadis-hadis yang menyatakan betapa Allah sangat peduli pada orang miskin. Yang kedua, jadilah orang kaya yang menyantuni orang miskin. Tinggal dipilih, mau jadi miskin apa mau jadi orang kaya yang menyantuni orang miskin. Ya kalau sekarang kita ngerasa saya nggak mau yang pertama Pak, yang kedua, ya mulailah sedekah. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah dermawan. Saya ketemu Bapak dan Ibu di masjid kok, tempat yang mulia. Yang bisa menggerakkan kita di sini ya hati-hati yang baik. Jadi saya tidak akan mengingatkan Bapak Ibu untuk dermawan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ke orang-orang lain. Kedermawanan itu kayaknya kita ngeluarin duit untuk orang lain. Tapi sebenarnya ada kebaikan yang kembali kepada diri kita. Jadi bukan untuk Bapak dan Ibu ayat ini, tapi Bapak dan Ibu sampaikan ke orang-orang supaya menjadi dermawan. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang dihindarkan dari rasa pelit, dari sifat pelit, pasti dia akan beruntung. Jadi kalau mau disayang Tuhan, ada dua cara di antara sekian banyak cara. Yang pertama, jadilah miskin, pasti disayang Tuhan. Yang kedua, jadilah orang kaya yang menyantuni orang miskin. Penutup dari saya, ini kisah fiktif Pak, tapi ada dalam literatur khazanah kita ya. Fiktif itu berarti ya kayak dongeng-dongeng lah. Menurut saya menarik. Jadi ada satu ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Quran menyatakan semua yang melata, hewan-hewan, manusia itu pasti ditanggung rezekinya oleh Allah. Ditanggung rezeki oleh Allah. Nah kemudian ada orang santri itu berpikir, Tuhan saya pengen lihat bukti dong, bagaimana kemudian engkau jamin rezeki bagi orang-orang bagi makhluk apapun itu. Nah, lagi-lagi kita fiktif ya Pak, tapi ada dalam khazanah kita. Nah tiba-tiba setelah dia beberapa waktu kemudian dia lagi jalan, dia lihat ada burung dara Pak. Burung dara sayapnya ini patah atau apa gitu, sehingga dia nggak bisa terbang. Burung yang nggak bisa terbang susah nyari rezeki, kira-kira gitu. Lalu dia berhenti, dia bilang, Tuhan ini burung nggak bisa kerja nih, nggak bisa nyari rezeki karena sayapnya patah. Saya mau lihat lah dia dapat rezeki atau enggak. Ternyata nggak lama ada burung dara lain datang bawain makanan, entah mungkin cacing atau apa gitu ya. Oh, dia bilang ternyata memang Allah benar ketika Allah menjamin rezeki. Ini burung yang sayapnya patah ternyata dapat rezeki dari burung yang lain. Dia sampaikanlah cerita yang dia lihat ini ke gurunya. Gurunya bilang apa? Kamu lihat bahwa Allah menjamin rezeki bagi burung yang sayapnya patah. Sekarang jadilah kamu burung yang sayapnya tidak patah, yang membawa rezeki untuk sayap yang patah. Paradigmanya gitu Pak. Kita bekerja itu salah satunya untuk bisa membantu orang-orang yang sayapnya patah. Oh iya, jangan kemudian jadi orang yang bangga menerima, tapi bangga memberi. Bukan orang yang menerima bantuan, tapi yang memberi bantuan. Bukan orang yang menerima beasiswa, tapi yang memberi beasiswa. Alhamdulillah kalau saya boleh bersyukur, di rumah kami ada beasiswa yatim 49 orang kita biayai. Kemarin saya nanya gimana keuangan beasiswanya, ini minus sekian ratus juta. Alhamdulillah, insya Allah 5 tahun lagi lunas. Dari mana? Mana saya tahu. Itu rezeki anak yatim. Saya bukan orang yang ngasih rezeki, saya cuma kelewatan doang. Ada orang yang baik lewat saya kasih anak yatim. Tapi alhamdulillah berapa sudah lulus gitu. Terus gimana? Ya memang Allah menghendaki rezeki untuk mereka, ya salah satunya melalui kita. Nanti duit dari mana? Itu urusan Tuhan. Kita berusaha dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kendala. Alhamdulillah ada 49 anak yang kita kasih beasiswa. Ya bahagia-bahagia saja itu. Bahagia-bahagia saja. Alhamdulillah. Nah, jadilah burung yang sayapnya utuh sehingga bisa membantu burung yang sayapnya patah. Tuh cerita fiktif yang bagi saya asik-asik aja itu. Oh iya. Terkadang kita merasa bahagia ketika dapat bantuan, dapat beasiswa, dapat hadiah. Sekarang berpikirnya, yuk kita berbahagia
saat memberi beasiswa, memberi bantuan, memberi hadiah. Lagi-lagi saya bukan dalam rangka mengingatkan Bapak dan Ibu untuk dermawan, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki hati yang baik. Nah, ini kesempatan kita untuk menyampaikan ke orang lain. Jadilah orang yang disayang Tuhan dengan cara menyantuni orang-orang miskin. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu sekalian. Sudah masuk waktu sholat duha, jadi kita bisa melanjutkan untuk sholat duha. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.